Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lenca Sari Saketa dengan NIM 2214201051. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 3 Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah psikososial dan kebudayaan dalam keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Drova Manorek, S.M. Baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang antropologi kesehatan konsep sehat. Baik, kita masuk dalam materi pengertian antropologi. Antropologi dalam bahasa Yunani berasal dari kata anthropos berarti manusia dan logos berarti studi. Jadi antropologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi juga bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat yang mempelajari sisi fisik atau biologis, cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidupnya. Jadi manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk sosial budaya. Selanjutnya, ruang lingkup antropologi. Yang pertama, antropologi fisik atau physical antropologi, antropobiologi. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Yang kedua, antropologi budaya atau kultural antropologi. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam bermasyarakat. Selanjutnya, masalah-masalah manusia diteliti dalam antropologi. Manusia baik sebagai makhluk individu masyarakat, suku bangsa dan kebudayaan serta perilakunya merupakan kajian antropologi. Antropologi tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpisah, tetapi melihatnya sebagai holistik, sebagai suatu kesatuan fenomena biososial. Yang selanjutnya, tujuan antropologi mengkaji manusia. Yang pertama, mendeskripsikan pelengkap mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakteristik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Selanjutnya, masuk dalam dua bagian antropologi. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik adalah mencatat, menelaah manusia sebagai makhluk fisik yang tumbuh dan berkembang sehingga terjadinya keanekaragaman makhluk manusia. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya ialah bagian dari antropologi yang mengkaji aneka kebudayaan manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, etiologi penyakit dalam antropologi kesehatan. Etiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu penyebaran penyakit. Etiologi penyakit dalam antropologi kesehatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu naturalistik dan personalistik. Pengertian konsep sehat sakit menurut antropologi kesehatan. Menurut Forster atau Anderson, antropologi kesehatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Selanjutnya, perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran jasmani melalui olahraga dan makanan bergizi. Perilaku sehat diperlihatkan oleh individu yang merasa dirinya sehat meskipun medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Selanjutnya, faktor-faktor yang membentuk konsep sehat dan juga sakit. Yang pertama, pengaruh dari faktor biologis terhadap konsep sehat dan sakit. Dari faktor biologis dapat dilihat bagaimana responden menyadari penyakitnya. Yang kedua, pengaruh faktor psikologis terhadap konsep sehat dan sakit. Pengaruh dari sisi kognisi, pengaruh dari sisi emosi, pengaruh dari sisi motivasi. Selanjutnya, kaitan sehat dan sakit terhadap health seeking behavior. Yang pertama, perilaku yang dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pendukung dan juga pendorong pengetahuan dan sikap dari responden dapat dilihat dari konsep sehat dan sakit yang dimilikinya. Responden memiliki konsep sehat dan sakit yaitu selama masih bisa melakukan aktivitasnya, maka responden dapat menyimpulkan bahwa masih dalam kondisi sehat. Yang kedua, health system model atau sistem model kesehatan. Mengatakan bahwa model kesehatan dapat digambarkan melalui tiga kategori, yaitu karakteristik, predisposisi, karakteristik pendukung, dan karakteristik kebutuhan. Yang selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hubungan sehat sakit. Sehat sakit memiliki suatu hubungan
Hubungan sehat sakit dapat dijelaskan melalui beberapa model. Konsep sehat sakit diantaranya adalah dengan model ekologi, model the health field concept, dan the environment of health. Yang pertama, model ekologi. Model ekologi dikenal dengan the traditional ecology model, merupakan model status kesehatan seseorang, ditentukan adanya hasil interaksi antara host atau tuan rumah, agent, dan lingkungan. Hubungan interaksi yang positif akan menimbulkan kondisi seimbang, maka ada salah satu yang mengalami kemampuan yang menurun yang menimbulkan sakit. Yang kedua, model the health field concept adalah suatu model yang dikembangkan oleh H.L. Lamframboise yang menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang berperan dalam kondisi status kesehatan, diantaranya faktor lingkungan, gaya hidup biologis, dan sistem pelayanan kesehatan. Yang ketiga, the environment of health. Model the environment of health ini dikembangkan oleh H.L. Bloom. Dalam model ini merupakan pengembangan model sebelumnya dengan memberikan penjelasan mengenai peranan atau faktor penyebab kondisi sehat sakit, diantaranya faktor herediter, faktor pelayanan kesehatan, gaya hidup, dan faktor lingkungan yang merupakan memiliki peran yang sangat besar. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdiri atas 6 fakultas dan 8 program studi. Di antaranya Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Fisik, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan yang paling utama dan yang paling favorit di Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah Fakultas Keperawatan. Bagi teman-teman, bagi kakak-kakak, bagi adik-adik yang masih bingung mau masuk universitas mana dan masih ragu-ragu untuk pilih universitas mana, marilah bergabung bersama kami di keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan takut, jangan ragu, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Mari juga bergabung dengan Torang, apalagi yang teman-teman semua yang ingin menjadi perawat. Bergabung bersama kami di keluarga besar FAKEP Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa join ya guys.